Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali bermajlis di majlis ini. Ya, alhamdulillah pada hari ini kembali lagi majlis ta'lim Dar Aisyah dibuka. Ya, insyaallah mudah-mudahan walaupun harinya berubah tidak seperti hari biasanya karena kegiatan saya yang sedikit padat, namun tidak mengurangi rasa cinta dan tentunya peduli dan perhatian saya kepada seluruh jamaah yang rutin dan istiqamah mengaji di majlis ini. Wabil khusus sahibatul bait Umi Syarifah Sofiyah yang berkenan senantiasa membuka pintu rumahnya untuk kita bermajlis, yang beliau begitu istiqamah walaupun harinya dirubah tapi tetap mau ada kajian, tetap mau ada majelis yang alhamdulillah harinya telah ditentukan, yang insya Allah majelis kita berubah di setiap Kamis kedua di setiap bulannya. Ya, insya Allah mudah-mudahan perubahan ini tidak mengurangi semangat kita semua di dalam bermajelis. Yang insya Allah semangat kita di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari keridhaan Allah, mencari pandangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan tetap ada bergelora di dalam jiwa kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya pahala kita yang kita dawamkan dan kita istiqomahkan diri kita di dalam mencari pahala kebaikan, mudah-mudahan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala ini untuk ahli keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mereka mendapatkan pahala ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat majelis kita biasanya hanya membaca daripada tahlil disertai dengan doa khatmul Quran. Maka yang diharapkan apa? Pahala ini mengalir untuk arwah segenap kerabat ahli keluarga kita, orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, biar pahalanya mereka juga kecipratan dan kedapatan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Dan tentu itu adalah suatu hal yang paling menggembirakan hati mereka semua. Insya Allah pahalanya mengalir deras untuk mereka dan juga menjadi catatan bekal amalan kita agar saat kita yang membutuhkan pahala, Allah alirkan juga deras pahala untuk kita semua, kebaikan untuk kita semua, insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di dalam menuntut ilmu atau kita menyibukkan diri di dalam kebaikan, tentu pasti di hati kita itu punya pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang dicari? Belajar, mengaji, hadir kajian, apa sih yang dicari? Pahala, udah pasti. Kalau pahala mah gak perlu diragukan lagi. Jangankan duduk di kajian, mau nguduri di jalanan aja dapat pahala. Iya kan? Nyapu ngepel di rumah aja kita tuh dapat pahala. Kalau untuk cari pahala, untuk duduk di majelis ilmu gak perlu diragukan. Pahala yang kita dapat gak bisa dibandingkan dengan samanya pahala kita dapat di rumah. Pasti pahalanya beda. Kalau di rumah kita diam di rumah, tapi kalau duduk di sini kita jalan kaki, kita naik motor, bahkan ada yang turun naik bus, berulang berkali-kali, dan tentu pahalanya gak bisa sama dong dengan orang yang di rumah. Tetapi bukan itu yang dicari. Poinnya bukan tentang mau cari pahala, mau cari ridho, ya udah pastilah. Datang ke sini kita pasti dapat ridho. Datang ke sini kita pasti nyari rahmat, nyari pandangan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apalagi yang kemudian kita cari di balik semua kegiatan kita ini?
yang membuat kita dari pagi bergegas begitu semangat, sadar atau nggak sadar, padahal pahala tuh banyak, tapi kenapa giliran yang sifatnya begini kita getol banget. Bahkan ada yang saking getolnya pagi-pagi nggak nyarap lagi udah jalan. Iya kan? Pagi-pagi nggak sarapan lagi udah jalan, makin getol. Padahal kalau nyari pahala di rumah juga banyak. Pahala mah ada gitu. Atau mungkin yang sifatnya mencari ridho. Kalau bahasanya mencari ridho tuh, waduh paling kalah tuh kalau ketemu sama suami. Kenapa? Karena kata suami, kalau kamu carinya ridho, ya ridho saya mah lebih penting katanya. Kenapa? Karena kamu hidupnya tergantung dengan ridhonya saya, kata suami gitu. Ya ternyata bukan itu juga. Ya, di balik semua itu ada sesuatu yang mungkin seringkali gak kita sadari. Kenapa kita bermajelis? Kenapa kita harus keluar rumah? Kenapa kita harus duduk berkumpul bersama-sama di tempat-tempat semacam ini? Kenapa? Jawabannya adalah karena di sini kau mendapatkan ketenangan yang bisa kau bawa pulang sampai ke rumahmu. Duduk di sini ada bonus selain pahala, selain ridho, selain rahmat, selain gugurnya dosa. Ada hadiah ketenangan yang Allah berikan yang banyak dari kita ini lupa untuk menyadari itu semua. Bahwa ternyata ketenangan itu sifatnya jauh lebih indah, jauh lebih nikmat daripada kau punya segalanya yang ada di dunia. Dan ternyata ketenangan itu gak bisa kita dapat hanya karena kita yang punya segalanya di rumah. Gak bisa juga kita dapat hanya karena kita punya suami. Gak juga bisa kita dapat hanya karena kita punya anak. Atau mungkin kita punya cucu. Atau mungkin kita yang banyak ibadah. Karena ternyata soal ketenangan ini adalah anugerah yang sifatnya akan diberi sama Allah. Dengan apa? Dengan bonusnya kita yang duduk bersama saat berzikir menyebut nama Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ketenangannya di hati siapa? Di tengah-tengah siapa? Di tengah orang-orang yang berkumpul menyebut nama Allah. Orang-orang yang berkumpul berzikir menyebut nama Allah. Wa yatadarasuna, bukan cuma zikir, bukan cuma baca menyebut nama Allah, tapi mereka mengkaji tentang zatnya Allah, mengkaji tentang keagungannya Allah, mengkaji tentang Rasulullah. Mereka membahas itu semua. Kalau mereka kumpul itu, haffathumul malaikah. Malaikat meliputi mereka semua. Wa anzal alaihimus sakinah. Turun sakinah yang disebut dengan ketenangan untuk kita semua. Wa dzakarallaha fi man 'inda. Lalu selanjutnya Allah bangga-banggain kita di tengah-tengah para malaikat yang ada di hadapannya. Lihat tuh abdi fulan. Mereka rela kumpul, rela jalan kaki dari rumahnya ya dengan susah payah, bahkan ada yang mungkin jalannya susah tapi masih tetap semangat untuk melangkahkan kaki. Allah mau bangga-banggain kita. Sudahlah kita dibanggakan, bonusnya kita dikasih ketenangan. Yang mana ketenangan itu luar biasa nikmatnya, nggak bisa dibayar dengan apapun juga. Makanya dibilang kalau ada orang sadar akan nikmatnya ketenangan, maka berarti dia telah menyadari bahwa dia sudah menjadi orang yang paling kaya di muka bumi. Kalau orang punya tenang, ente tenang aja hati ente orang yang paling kaya di muka bumi. Bayangin tenang ini mampu membersamai kita saat-saat sulitnya kita. Baik kita sakit, baik kita sedang diuji, baik kita sedang punya masalah, tapi disertai ketenangan dalam jiwa kita. Butuh apa lagi kita? Walaupun kita didera satu penyakit sulit sekalipun, penyakit berat sekalipun, tapi Allah sertakan di hati kita ini tuma'ninah wa sakinah. Damai, tenang. Nanti ngadepin penyakit, nanti gak kayak lagi ngadepin penyakit. Nanti tenang. Bahkan kayak itu bisa senyum ngadepin penyakit gara-gara tenang. Gak pan, beda sama orang yang dikasih penyakit walaupun dia punya segalanya. Punya uang,
buat berobat, punya uang, buat operasi, punya orang, tapi Allah cabut ketenangan dari hatinya. Seberapa gelisahnya dia? Nggak tidur, nggak enak makan, nggak apa, penyakitnya mungkin skalanya 3 tapi udah kayak skala 100. Rasa sakitnya mungkin cuma 3 tapi udah kayak skalanya 100. Wah, berat banget. Itu sebabnya bukan tentang sakitnya, bukan tentang apanya, tapi tentang kenikmatan, ketenangan yang Allah cabut dari diri. Gak ada cuma ini. Gak ada. Kemudian seumpamanya ada orang diuji dengan berbagai macam ujian, baik masalah rumah tangga mungkin, atau masalah anak, atau masalah siapapun yang ada di sekitaran kita, masalah-masalah yang datang, baik fitnah yang menghujani kita, atau mungkin kezaliman yang bertubi-tubi datang kepada kita. Bayangin, kalau ketenangan gak ada dalam diri kita, bagaimana kita menyikapi itu? Saat seorang wanita bermasalah dengan suaminya, runtuh dunianya. Kemana lagi seolah sandarannya? Gak ada. Maka yang terjadi pada dirinya apa? Dia berpikir udahin gak mungkin. Tapi ngejalanin dengan perjalanan rumah tangga yang semacam ini, ibaratnya seperti apa? Seperti hidup di dalam sangkar. Tertekan, batinnya hancur, remuk. Apa yang bisa nguatin? Ganti suami kan gak bisa. Dan bukan itu solusinya. Masalahnya yang lebih tepat adalah karena Allah cabut ketenangan dari dirinya. Saat dia ngadepin itu semua, dia bisa apa? Dia bisa nangis. Dia bisa bergejolak, dia bisa tertekan. Belum lama kita lihat, jabatan, pangkat, status bisa bikin apa? Bahkan orang yang notabene-nya memakai seragam untuk kita takuti berbuat pelanggaran hukum, justru mereka yang melanggar hukum. Punya statusnya apa? Polisi wanita. Tapi pada saat dia menghadapi satu masalah rumah tangga, suaminya macam-macam, suaminya berselingkuh, suami sakit hati, lihat betapa hancurnya dia. Bahkan seragamnya tak lagi menjadi arti. Dia yang nangkep orang buat ke penjara, seragamnya membuat orang segan melakukan pelanggaran negara. Tetapi ternyata dia sendiri yang punya seragam melanggar aturan negara, melanggar aturan yang semestinya. Sebabnya apa? Karena gak punya tenang di hatinya. Allah cabut sakinah dalam diri, gak punya tenang. Coba kalau yang semacam itu kita ganti dengan posisi yang punya masalah tapi ada tenang di hati. Walaupun dia ngadepin suami yang semacam itu, maka kita punya jawaban kenapa seorang Asiyah binti Muzahim bertahan menghadapi Fir'aun. Bukan karena Fir'aunnya gimana-gimana atau karena Asiyahnya gimana-gimana, tapi karena Allah sisipkan satu ketenangan dalam jiwanya. Maka doanya ringan. Ya Rabb, bangunkan aku istana di surga. Wa najjini min Fir'aun. Habis minta bangunin istana, baru doanya wa najjini min Fir'aun. Lihat bedanya. Kalau orang lagi terdesak, doanya Fir'aun dulu minta dihancurin. Ya Allah, najjini min Fir'aun wa man ma'ah. Ya Allah, tolong selamatin saya dari Fir'aun. Tapi Allah cantumin jelas-jelas di Al-Quran, doanya Asiyah yang diminta duluan, minta istana di surga. Kapan orang bisa ingat sama istana? Kapan? Hah? Oh, ente kalau lagi sedih ingat istana. Kamu kalau lagi tertekan ingat sama istana. Bahkan orang yang lagi kekejar-kejar sama tagihan pinjol aja, tagihan pinjol, dikejar-kejar sama tagihan pinjol aja, mintanya apa? Bayar hutang aja deh, yang penting bayar hutang. Kita ini nggak punya apa-apa, yang penting hutangnya kebayar. Buru-buru mikirin rumah gede, buru-buru mikirin yang lain, baru tujuh kejar sama pinjol. Tapi Asiyah dengan kejahatan, kezaliman suaminya terhadap dirinya masih sempat ingat istana. Itu kalau nggak tenang di hatinya gimana?
Kok bisa minta istana? Rabbana li baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa man ma'ah. Ya Allah, bangunin saya istana, selamatin saya dari Fir'aun dan beserta orang-orang zalim sepertinya yang ikut dengan persekongkolan Fir'aun. Itu kan jawaban menandakan apa yang dimiliki Asia. Asia punya ketenangan yang gak dimiliki oleh wanita hari ini. Ketenangan dalam batinnya, ketentraman dalam jiwanya. Dan tenang ini cuma bisa didapat dengan semakin kamu bijak dalam memahami ilmu agama Allah. Semakin kamu bijak di dalam memahami ilmu agama yang diajarin sama Rasulullah. Karena banyak orang pintar, tapi nggak juga tenang hidupnya. Banyak orang paham, tapi nggak tenang hidupnya. Karena tenang dengan pintar nih sesuatu yang berbeda. Banyak orang kaya, banyak orang punya, tapi hidupnya nggak tenang. Ternyata jawabannya tenang sama kaya, itu beda konteksnya. Orang mau punya, ada orang bilang makanya nikah biar tenang. Nikah dengan tenang gak sama konteksnya. Ada orang bilang, iya nih nggak tahu kenapa gelisah mulu. Kamu punya anak, belum punya pantesan. Punya anak, insya Allah habis punya anak gak galau lagi. Insya Allah punya anak gak inilah. Dia nggak tahu punya anak. Dia nggak tahu punya anak kalau ini kayak gimana lagi habis gitu urusan. Nah, konteksnya tenang sama punya anak gak ada kaitannya. Gak ada kaitannya. Urusan kita dalam mengarungi kehidupan, fitnah, ujian, godaan, dan lain sebagainya, itu semua gak ada pengaruhnya. Ketenangan adalah sesuatu yang tersendiri. Dan Allah beri hanya kepada orang yang bertambah kian harinya keimanan dalam dirinya. Iman yang nambah berarti tenang yang nambah. Iman yang nambah berarti dia punya damai di hatinya nambah. Tapi ada pun orang yang alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul alladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, alladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Hati mereka tenang dan mereka tunduk dengan ringannya, dengan santainya, dengan mudahnya berzikir menyebut nama Allah. Iman menyertai seseorang ringan beribadah. Iman menyertai seseorang memiliki ketenangan dalam jiwa. Makanya kenapa dengan kita duduk di majelis ilmu ini kan imun booster. Majelis taklim itu imun booster dalam meningkatin imannya seseorang. Karena kalau nggak ada majelis taklim itu semangatnya nggak sesemangat itu kan. Imun boosternya di majelis ilmu. Kalau di rumah mau cari pahala bisa, tapi sama imunnya nggak sama, boosternya, vitaminnya beda. Itu sehari ngaji 1 juz di rumah aja, kepet-kepet kayak kelar-kelar, lama banget. Tapi begitu datang ke kajian, dibagiin jus-jusan, sejam kelar, 2 jam kelar, beda nggak? Beda. Beda. Mau baca maulid di rumah iseng, bisa kan? Kita baca bisa, bukannya nggak bisa. Duduk di rumah ambil maulid, ada yang kurang, perasaan kurang apa? Kayak kurang semangat, kurang gendang, kurang apa kayaknya. Begitu datang ke sini nggak berasa maulid 1,5 jam. Baca maulid 2 jam, kadang-kadang kita dari pagi, bentar lagi bulan maulid dari pagi, nggak berasa. Kita bisa duduk, beda dengan di rumah. Di rumah kalau baca sebentar tuh ngantuknya lain, pinggang pengen lurusin lain, ini lain, sebagainya. Beda kan rasanya. Ya, nah, ketenangan yang didapetin juga beda sama apa yang kita lakuin. Maka kita patut mensyukuri salah satu nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, kesempatan untuk kita bisa berdudukan di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu. Bahu bonus itu adalah ketenangan yang mudah-mudahan insyaallah Allah senantiasa menyertai kita dengan ketenangan tumakninah yang Allah datangkan kepada kita, agar kita bisa menyikapi segala sesuatunya yang ada dalam hidup ini dengan ketenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut.
kita langsung aja karena kita udah lama nggak kajian daripada kita ayyuhal walad. Walaupun sebentar kita mau barokah kembali mengambil hikmah pelajaran dari nasihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك آمين آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الأمة أجمعين إلى أن قال. Mungkin yang punya kitab boleh buka halaman 15, yang kitabnya kuning halaman 15. Ayyuhal walad ij'alil himmata fil ruh wal hazimata fil nafsi wal mauta fil badan li'anna manzilakal qabru wa ahlul magabir yantadhirunak fi kulli lahzah mata tasilu ilaihim iyyaka thumma iyyaka an tasila ilaihim bila zad. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الأجساد إما قفص الطيور أو استضبل الدواب فتفكر في نفسك من أيهما أنت إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع طنين الطبل ارجعي إلى ربك تطير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ والعياذ بالله تعالى إن كنت من الدواب كما قال الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار. وروي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أعطي شربة من ماء بارد فلما أخذ القدح غشي عليه وسقط من يده فلما أفاق قيل له ما لك يا أبا سعيد قال ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. Ayyuhal walad, duhai anakku, ij'alil himmata fir ruh. Jadikan semangat itu menyatu dalam jiwa. Orang kalau mau punya semangat, kalau semangatnya nggak nyatu dalam jiwa nih repot. Orang kalau di hati memang nggak ada dorongan semangat, ngapain aja tuh pasti batet. Semangat gak ada, batet. Makanya yang paling dikhawatirkan sama orang penuntut ilmu, semangat yang gak ada. Saya sebetulnya kesian sama generasi hari ini, terutama anak-anak mudanya yang mengidentikan diri mereka dengan titel atau slogan kaum rebahan. Ya. Kenapa disebut kaum rebahan? Karena mereka demennya rebahan. Kaum generasi mager, malas gerak. Mager itu malas gerak. Anak-anak muda sekarang, kaum rebahan, mager, ya, apa-apain. Itu sudah mencerminkan satu cerminan bahwa anak sekarang nggak punya semangat. Hari ini kita lihat anak-anak sekarang yang sekolah, yang belajar, mereka punya cita-cita, mereka punya target. Kuliah masuk kemana? Masuk ke sini, ke A, B, C, D dan seterusnya.
tapi tidak tercermin secara seutuhnya dalam diri mereka kalau mereka itu semangat betul dalam menjalani aktivitasnya. Jarang kita temui, terutama anak-anak sekolah. Dan ini penyakit. Orang kalau udah nggak punya yang namanya himmah, kacau. Maka apa Imam Ghazali bilang? Ij'alil himmah fi ruh, kata beliau. Kamu harus jadiin yang namanya semangat itu nyatu dalam apa? Dalam jiwa kita. Yang namanya semangat tuh jangan pernah main-main, harus ada sama jiwa. Wal hazimatu fin nafs. Hazimah ini kurang lebih sama kayak semangat. Di dalam diri kita juga harus punya dorongan dalam ngelakuin apa-apaan tuh. Bukan cuma cita-cita kita, semangat kita, tujuan kita dalam melakukan suatu perbuatan itu benar-benar harus totalitas. Begitu juga hal yang ingin kita jauhin. Pokoknya kalau saya perhatiin generasi-generasi yang hari ini bangkit, ya, mereka tuh ngajarin baca apa? Ngajarin baca apa? Baca buku Atomic Habit. Ada satu buku namanya Atomic Habit. Itu kalau kamu baca, kamu diajarin merubah kebiasaan buruk, memulai dengan hal-hal kecil. Bahkan sampai dikatakan hal kecilnya dari mana? Dari tempat tidurmu. Bangun tidur, rapihin spraynya, lipat selimutnya, susun bantalnya. Maka siapa yang melakukan itu, maka dia bilang berarti kamu sudah menuntaskan satu pekerjaan hari ini. Satu pekerjaan dituntas. Nah kita lihat, mungkin ibu-ibu yang pada punya anak atau banyak anak-anak juga di sini yang mungkin masih muda-muda, secepat apa dan segercep apa kita bangun tidur ngelapiin spray kita? Hah? Karena kadang-kadang kita ngapain? Tar dulu. Yang ibu-ibunya kan juga gitu. Kadang-kadang masih ada suami, nggak enak. Oh ya taruh deh kalau masih ada suami, si makbul. Jadi kalau suaminya juga udah bangun, paling enak ngapa-ngapain masuk kamar udah ngeliat kamar udah rapi lagi. Paling sumpah ngapa-ngapain masuk kamar yang berantakan. Itu kan begitu. Paling sumpah. Hal itu sederhana, tapi bisa menjadi satu kebiasaan. Orang kalau udah nggak bisa ngerapiin kamarnya, jangan harap bisa ngerapiin rumahnya. Jangan harap. Nah, kenapa? Semangat nggak ada, karena anak sekarang demennya nongkrong. Dilihat dari stylenya anak-anak hari ini, demennya dudukan di kafe. Zaman dulu kan ada kafe, adanya warteg. Warteg buat makan. Jadi artinya kedudukan itu buat makan. Kalaupun dudukan itu sifatnya nggak lama. Beda sama anak sekarang. Anak sekarang kerja aja maunya di tempat yang nyaman. Kerja aja mau di tempat yang santai. Kalau nggak santai, nggak mau. Masya Allah. Gimana mau punya semangat dalam diri kalau yang namanya semangatnya aja masih belum berkobar dalam diri kita semua. Begitu juga kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri umpamanya ya, atau mungkin sebagai seorang teman, sahabat, dalam mengerjakan setiap kegiatan yang ada menyertai diri kita, kerjain tuh pakai semangat. Dan itu beda. Ij'alil himmah fil ruh wal hazimah fin nafs. Kesungguhan memang ada dalam diri kita. Kalau itu kita udah nggak punya dari awal, kita punya teman kegiatannya sosial, kegiatannya majelis ilmu, kegiatannya kebaikan gitu ya. Tapi yang satu kerjanya entar untuk males-malesan, gimana kerja yang begitu benar? Gimana kerja yang begitu? Males nggak kita kerja yang begitu? Males. Adanya nggak ada fungsi, adanya nggak ada guna. Buat apa? Sementara orang lucunya semangat nggak punya, tapi maunya punya kedudukan. Aneh kan?
Ini kan menyalahin aturan. Di mana hidup nggak boleh santai-santai. Mana hidup santai-santai? Pengen santai-santai, umur masih muda tapi maunya santai. Kalau udah tua, kayak gitu ya, kita masih nauin, iya tua wajib santai, tenang-tenang gitu ya. Kayak Ustazah Lulu, tenang, udah tua, mau ngapain? Mau sebet-sebetan lagi? Masih muda, masih punya semangat, tapi maunya santai. Paling gede sama anak muda sekarang kalau ngomongin santai dong, santai itu ya. Oh, kalau ngomong santai aja dong. Mama kalau ngomong jangan ngegas. Nah, kita juga bilang ngegas sih dah. Padahal kita ngerem mulu. Iya bilang suruh ngegas, jangan ngegas kata anak-anak sekarang. Iya, karena mereka nggak suka cepat. Semangat ini hampir bisa dikatakan lengah, hilang, luntur dari dalam dirinya kita. Dan kita hari ini yang sifatnya membantu, menolong, kayaknya mau nemuin orang tuh yang benar-benar totalitas di dalam membantu, menolong, itu mau juga hampir nggak ada. Kenapa? Karena setiap orang dalam ngelakuin perbuatannya nggak benar-benar semangat ada dalam dirinya. Nah, Imam Al-Ghazali ngembalikin kita dalam ingatan kalau di zaman Rasul seolah-olah nih ya, orang-orang yang semangat itu nggak ada, siapa yang mau turun sama Nabi di tengah medan perang? Siapa yang mau turun? Siapa mau bantuin Nabi perang? Siapa yang mau hijrah jalan jauh-jauh dari Mekah ke Madinah, jalan kaki? Sebagian dari mereka nggak punya kendaraan, onta ataupun kudanya nggak ada. Mereka semua orang-orang yang kita lihat adalah orang-orang yang modalnya semangat yang bergelora dalam jiwanya. Rasulullah SAW tunjukin sama kita semangatnya tuh mereka tuh mahal. Karena kalau bukan karena himamuhum, semangatnya mereka, pedulinya mereka, kayaknya Rasulullah juga ibaratnya akan kekurangan orang yang bisa ngebantu beliau di tengah medan perang. Bayangin perang Badar Ramadan. Kita Ramadan aja gerak berat. Gerak aja berat gitu kan. Tengah terik matahari yang begitu panas. Kayaknya kita kalau sekarang hawa lagi panas, mau keluar kayaknya takut serem-serem gimana gitu. Tapi kita ngelihat kan di zaman Rasul gimana, kayak di zaman Rasul belum ada global kayak sekarang, iklim yang berubah segitu drastisnya. Tapi panas di zamannya Rasulullah SAW. Tapi subhanallah, mereka tetap semangat. Perutnya lapar, uangnya nggak ada, tapi mereka dalam melakukan segala hal itu totalitas. Dan kita kan pengen kita juga hari ini yang berbuat kebaikan, harusnya kita juga totalitas, mengalahkan hawa nafsu kita. Tadi bilang hazimah apa? Ngalahin nafsnya kita, diri kita sendiri yang ngajakin santai, ngajakin enak-enakan. Ngapain nanti sampai begini-begini amat? Nanti jadi orang yang slow aja, yang santai. Ini sifat-sifat begini perlu kita tularin, terutama anak-anak muda sekarang yang udah nggak punya. Anak sekarang kerja diterima nggak diterima ya udah, nggak dapat ya udah, ini ya udah, insya Allah. Ada aja. Pasrahnya kelewatan. Tapi nggak ada tawakalnya sebetulnya. Pasrah tapi nggak tawakal. Beda sama orang dulu. Orang dulu usahanya getol, apa-apainnya getol, tawakalnya kencang. Makanya kelihatan banget dari hasil mereka dalam berbuat itu nggak pernah menyia-nyiakan pengorbanannya. Nggak. Hasilnya ada. Beda sama anak sekarang. Wah,
kalahin jiwa kita, diri kita nih, kalahin dari hawa nafsu kita sendiri. Jangan sampai badan kita nih kayak orang mati aja, mau badan. Karena sesungguhnya di sini kita belum mati. Ingat, rumah kita adanya nanti di sana. Di mana? Di kuburan kan. Yang sifatnya sekarang ad-dunya sijnul mu'min. Ya kan? Sijn artinya penjara. Pernah lihat orang di penjara santai? Pernah lihat orang di penjara disuruh tidur aja? Penjara tuh ada bukan penyiksaan kita anggap ya. Kalau penjara zalim mungkin ada penyiksaan. Penjara mereka disuruh dipekerjakan. Ada yang ngetokin batu, ada yang ngedukin pasir, ada yang ini, ada yang mereka nggak dibuat santai. Ini bukan tempatnya santai, itu di penjara. Gitu. Gak ada santai-santaian. Dunia juga begitu. Manzaratul qabr. Nanti punya tempat kamu di mana? Di kuburan. Itu rumah pertama kita. Sebelum kita ketemu rumah yang sesungguhnya. Ahlul magabir, Imam Ghazali bilang, itu penghuni kubur nungguin kita. Setiap hari, si fulan kapan nyampe? Si fulan kapan nyusul? Salah seorang ulama, beliau pernah menyampaikan tentang keadaannya ahlu barzakh. Di antaranya, kalau ada orang meninggal nih, dari orang yang dia kenal nih, saudaranya kah, atau tetangganya kah, atau siapa dia kenal, ketemu nih ceritanya nih, ketemu di alam barzakh. Ahlan wa sahlan gitu ilustrasinya kira-kira ya. Apa kabar? Gitu nanya kabar. Gimana kabarmu? Ntar dia ingat sama keluarganya tuh yang di sana. Istri saya gimana? Anak saya gimana? Si ini gimana? Si itu gimana? Sampai piaraannya di rumah ditanyain namanya. Piaraan yang di rumah ditanyain. Kalau dulu dia piara burung, ditanyain tuh piaraannya. Kalau dia piara kucing, ditanyain piaraan saya gimana gitu. Nah, karena ternyata yang ditanya itu fulan, gimana? Gimana kabarnya fulan? Oh, ternyata si fulan dia bilang, oh fulan udah lama meninggal. Kok bisa nggak ketahuan kabarnya? Berarti alamnya beda. Alamnya beda. Karena orang di kuburan itu sudah ada tempatnya, barzakh. Ada lagi satu barhut. Barhut nih ruhnya orang-orang jahat. Dijadiin satu di sana sama Allah. Sama-sama alam kubur, tapi beda area. Beda komplek. Ini kompleknya orang-orang fasik, nah ini kompleknya orang-orang benar. Kita kan yang kita harap kompleknya orang-orang benar kan. Nah, jadi mereka nggak dapat kabar tuh kalau ada yang meninggal dari ini kecuali nanti diketemuin. Makanya orang kubur nungguin. Ibaratnya kalau kita punya suami kita udah pergi duluan, tuh suami nungguin kita. Kapan sih istri aneh nyusul gitu? Iya dia nunggu. Gitu. Mana nih ini ahli keluarganya ibaratnya gitu. Dia nunggu mana ahli keluarganya, kerabatnya atau gimana gitu, ditungguin. Subhanallah. Maka diingetin di sini wahlul magabir yang tadhiluna fi kulli lahwa mata tasilu ilaihim kan. Penghuni kubur itu nungguin kita kapan kita sampai ke mereka. Makanya hati-hati, hati-hati kamu sampai ke sana tapi kamu nggak punya bekal. Hati-hati. Waqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hadhil ajza, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, tubuh kita ini antara seperti sangkar burung, ya, atau kandang binatang lain. Sangkar burung cakep kan? Atau kandang binatang, beda kan konteksnya. Kalau sangkar burung, ya, tatafakar fi nafsik, kamu coba mikir di sini. Min ayyihi ma anta, kamu bagian yang mana? Contoh, in kunta min at-tuyurul 'ulwiyyah, kalau kamu adalah burung itu. Kamu burung, terbang tinggi. Ya, selama ini kamu jadi orang yang
mohon maaf, kerendahan. Orang yang terus dekat dengan orang-orang yang tinggi, yang alim, yang baik, yang saleh, yang dekat dengan Allah. Itu ya, kaitan tinggi di sini bukan tinggi pangkat jabatan, karena tinggi pangkat jabatan belum tentu dekat sama Allah. Tapi kalau tinggi dekatannya sama Allah, ini emang tujuan kita semua, kan gitu. Pada saat kita menjelajahi dunia ini dengan tingginya kedudukan di sisi Allah, fahina tasma' qalinat tabal, kamu akan dengar satu seruan nanti. Apa seruan? Irji'i ila rabbi. Itu seruan apa? Itu kan seruan kematian. Kita dipanggil untuk wafat. Pada saat panggilan itu datang, tatiru sa'idan, kamu akan terbang lebih tinggi lagi sampai kamu hinggap di mana? Hinggap di atas pagarnya surga. Ini ruhak. Kamu naik terbang ke sana sampai kamu bisa hinggap di sana. Burujil jinan, tiang-tiangnya surga. Kamu hinggap di sana. Ini kalau apa? Kamu dengar dan kamu burung. Tapi kalau yang satunya lagi, kenapa dibilang perumpamaan kita bisa punya ruh ini naik ke atas? Iya, pernah dengar dulu sahabat Nabi ada yang meninggal namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad sampai Rasulullah SAW bersabda, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'ad. Arasnya Rahman bergoncang gara-gara kematiannya Sa'ad bin Mu'ad. Ini ada keterikatan, ada koneksi antara jiwa seorang hamba Allah yang soleh pada saat wafat dengan apa yang terjadi di arsy Allah. Di arsy Allah. Kalau kita hari ini ngelihat ada orang soleh meninggal dunia, orang alim, wali min awliyaillah, terkemuka, mahbub indan nas, dicintain banyak orang, muridnya banyak dan seterusnya. Pada saat dia wafat, ya kan? Kebayang seperti apa goncangannya arsy Allah dengan wafatnya para wali-wali Allah. Bahkan tempat ibadahnya mereka, sejadahnya, tasbihnya, temboknya yang selama ini Qur'annya menjadi saksinya mereka beribadah, ikut nangis dengan wafatnya mereka. Sejadahnya nangis, tasbihnya nangis, tempat kamarnya nangis akan kepergian sosok mereka itu, kehilangan sosok mereka. Arsy Rahman ihtaz Sa'ad bin Mu'ad sampai waktu Sayyidina Sa'ad dikuburin. Waktu Sayyidina Sa'ad dikuburin itu sahabat nih pada ngeliat Rasulullah jinjit, berdirinya tuh jinjit. Jadi Sayyidina Sa'ad dikubur, Rasulullah jinjit. Padahal nggak ada apa-apa di mata sahabat kan, kelihatan nggak ada apa-apa. Tapi Rasulullah jalannya jinjit. Akhirnya membuat perhatian sahabat bertanya, ya Rasul, ada apa kok engkau jalannya jinjit gitu ya? Maka dikatakan sama Rasulullah, mau tuh saat kewakilnya saat ini bikin malaikat turun ke bumi jutaan, ribuan gitu, sampai ikut ngantar jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Rasulullah melihat para malaikat itu kan dengan mata basirahnya beliau bisa ngelihat itu, sampai Rasulullah itu tahu di kakinya malaikat ini sampai dia jalan jinjit. Saking zahmanya, saking penuhnya gitu. Titil kasah itu Rasulullah waktu itu masih ada. Bayangin aja. Sebegitunya wafatnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah kasih peringatan sama kita. Setelah Sa'ad bin Mu'ad yang wafat dihadiri oleh ribuan malaikat dan bikin goncang arsy Rahman, itu masih tidak selamat dari himpitan kubur. Gak selamat dari himpitan kubur. Artinya setiap orang itu pasti akan mengalami yang namanya dhaghdatul qabr, himpitan kubur. Dhaghdatul qabr. Nah, cuman perbedaannya gini. Ada orang yang selama ini berbuat maksiat di dunia, pada saat mereka melakukan kemaksiatan, contoh ada orang pakai baju bikini, celananya pendek, auratnya kelihatan, sepanjang dia melangkah di bumi ini, itu bumi ngelaknat dia. Tar ente tunggu, ente masuk aja ke perut aneh gencet ente bisa-bisa. Nah, kira-kira gitu.
Tapi kalau ada orang soleh, orang alim, di dunianya dia bermanfaat, berguna, melakukan banyak kebaikan, bumi ini senang dengan adanya dia di atasnya. Dia merasa dia nggak menyanyiakan haknya dunia ini, haknya bumi ini. Maka pada saat dia masuk ke dalam kubur, dia tetap dapat himpitannya. Tapi himpitannya kiranya gini, seperti seorang ibu yang begitu merindu kepada anaknya. Dokter, lihat bedanya. Kalau ibu kangen sama anak gimana? Dipeluk juga, di ini juga, tapi meluknya meluk cinta, meluknya meluk rindu, meluknya meluk penuh kehangatan, penuh kasih sayang dan sebagainya. Pada dunia, pada saat dia menghimpit si ahli kubur ini, ya, orang soleh ini wafat, maka himpitannya akan seperti himpitannya seorang ibu yang merindu anaknya. Dihimpit juga, tapi himpitannya beda. Makanya kalau kita nggak pintar-pintar dari sekarang menempatkan diri, waliyadzubillah, jangan sampai katanya kita termasuk si binatang ternak, bukan seperti burung. Karena Allah Subhanahu Wa Taala seringkali memberikan perumpamaan binatang ternak itu mulai ikal an'am bal hum adall, orang yang sesat, orang yang malas-malesan, orang yang nggak punya misi dalam hidupnya, orang kayak nggak punya tujuan, otaknya nggak kepake, orang yang itu kayak siapa? Kayak binatang kan? Bahkan kata Allah, bal hum adall, mereka lebih sesat daripada binatang. Oh begini, fala ta'man intiqalaka. Mau cari keselamatan, keamanan dari mana? Pindah dari dar ila hawiyatun nar, dari dunia itu pindahnya ke lubang neraka. Alhamdulillah. Kalau di dunianya kiranya menempatkan diri seperti siapa? Seperti binatang ternak. Maka jangan sampai kita jadiin dunia ini kayak kandangnya binatang. Kitanya jangan jadi binatang. Jadiin diri kita ini kayak burung yang ada di sangkarnya. Walaupun kita itu tapi tetap indah, tetap baik. Walaupun dunia ini hina, tapi jangan buat dirimu lebih hina. Tapi tetap tempatkan diri kita menjadi orang yang mulia, karena kita berperilaku dengan perilakunya orang-orang yang mulia. Waruya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, pernah satu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau sedang haus-hausnya, ya, lagi sedang haus-hausnya, tiba-tiba ada orang datang bawain dia airnya tuh di wadah, dicerek, dingin. Kalau air dingin kan ada air embun luarnya, menggiurkan kan? Wow, luar biasa. Kalau kita aus ngeliat kayak gitu makin aus, iya dong. Tapi tidak untuk seorang Imam Al-Hasan Al-Basri. Pada saat dia ngerasain aus banget, dia minta air, ya, minta diambilin air, datang airnya dengan kondisi yang sedang dingin-dinginnya, embunnya sedang keluar-keluarnya tuh di wadah, malah dia ngelihat itu pingsan. Imam Hasan Al-Basri pingsan. Wusya alaih, beliau pingsan. Wasaqata gala. Dia pingsan, dia jatuh. Begitu dia sadar, ditanya, kan ente haus? Apa karena terlalu haus sampai ente pingsan? Atau karena apa? Kenapa ente sampai begini? Jawabannya, zakartu umniyatu ahlun nar hina yaqulunu li ahlil jannah an afidu alaina minal ba'au mimma razaqakumullah. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, di saat saya lagi ngerasain haus gitu, tiba-tiba saya lihat air, saya teringat cita-citanya penghuni neraka. Penghuni neraka tuh nanti bakal kehausan banget. Dan dia teriak-teriak sama penghuni surga, afidu alaina minal ma', kasih kita air sedikit aja. Afidu alaina minal ma'au mimma razaqakumullah, atau apa lagi hal yang enak yang Allah rezekikan kepada kalian di sana. Kasih, ada umniyatu ahlun nar. Pada saat dia ingat cita-citanya penghuni neraka, dia ngelihat air, dia pingsan. Dia ngebayangin, ya Allah, keadaan itu kalau sampai terjadi sama dirinya dia gimana gitu. Sementara di dunia aja kita ngerasain haus gak ketahanan. Gimana kita sanggup ngerasain panas atau siksaan yang Allah SWT berikan kepada ahli nar.
penghuni neraka. Waliyadzubillah, nasallallahu salamu wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara kita semua. Maka bekali diri kita selama kita hidup ini dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan ketaatan, ya. Mobil khususnya dengan shafa'is sarirah, dengan kebersihan hati dan sucinya jiwa, untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kala datangnya ajal menjemput. Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita menjadi jiwa-jiwa yang mendengar seruan Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya Allah, ridha, kita ridha, Allah ridha sama kita, ya. Dan insyaallah Allah tempatkan kita di surga yang tertinggi bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari, wabil khususnya untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semua yang hadir.